Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Selamat malam. Iya. Entah kenapa saya selalu diletakkan di bagian akhir. Sering ya. Mungkin karena veteran. Tapi memang nyaris tidak diakui sebenarnya saya. Ya. Ya mungkin karena juru kunci ya. Tapi ini termasuk masih sore kok, masih sore. Saya pernah dikasih waktu jam 1:30 ngasih pelatihan, ngasih materi dan lain-lain. Bapak Ibu, di belakang ada kopi, silahkan sambil menikmati kopi. Karena materi yang saya sampaikan itu bukan materi esensial, saya hanya menyampaikan pengingatan bahwa IGI dalam melaksanakan POP, sudah ada gambar. IGI di dalam melaksanakan program organisasi penggeraknya itu fokus pada yang namanya literasi numerasi. Kenapa? Karena kita punya data, sebenarnya bukan data kita, tetapi kita tahu ada data bahwa Indonesia literasi dan numerasinya parah. Kalau orang Cadel ngomongnya bukan parah, tetapi payah. Yang keduanya artinya sama, yaitu mengecewakan. Dari situlah kemudian dalam program POP, IGI fokus pada literasi dan numerasi yang ini menjadi fokus kita di tahun pertama, kedua, dan ketiga. Di tahun pertama memang pembahasan literasi numerasinya masih sangat umum. Masih sangat umum. Di tahun pertama. Di tahun kedua mulai fokus. Mulai fokus. Ya, kalau di tahun pertama ditambah dengan manajerial dan lain-lain, di tahun kedua mulai fokus pada literasi numerasi. Di tahun ketiga lebih fokus lagi pada bagaimana mengimplementasikan literasi numerasi dalam praktek pembelajaran di kelas. Dan ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan program organisasi penggerak itu sendiri, yaitu bagaimana kita mengimplementasikan program-programnya dalam kerangka meningkatkan hasil belajar siswa dan siswa. Oleh karena itu, khusus di tahun ketiga ini, tiga kok begini, salah ya. Khusus di tahun ketiga, nggak apa-apa, yang penting saya tidak kemenyek. Nah, itu kata yang belum keluar dari Kak Ros adalah kemenyek, gitu ya. Lupa kemenyek. Bahwa di tahun ketiga ini kita fokus pada bagaimana workshop sebenarnya. Lebih ke workshop, bukan hanya sekedar pelatihan, tetapi bagaimana dari fasilitator nasional ke fasilitator daerah, kemudian ke guru sasaran, dan guru sasaran harus menerapkannya, mengimplementasikannya ke ruang kelas. Ya, itu kemudian dikontrol oleh instrumen-instrumen yang sudah dibuat oleh tim riset. Ya, dikontrol oleh instrumen-instrumen oleh tim riset. Di dalam instrumen itu salah satu pertanyaannya adalah apakah yang dilatihkan oleh guru, oleh Fasda, oleh Fasnas itu memungkinkan untuk diterapkan di kelas? Itu pertanyaannya. Kenapa itu muncul? Karena jangan sampai kita melatih sesuatu yang tidak mungkin diterapkan di kelas. Apa misalkan tadi sudah dijelaskan, dicontohkan oleh Bu Sekjen, apa saja yang sudah dilatihkan. Kan ini kan, yang dilakukan itu merefresh literasi dan numerasi. Kenapa mesti direfresh pemahaman tentang literasi dan numerasi? Karena itu yang harus terus diulang.
Itu yang harus diulang. Jangan sampai memahami literasi itu hanya sekedar membaca, dan membaca. Tetapi bagaimana hasil pembacaan itu memberikan ide, gagasan supaya menghasilkan karya-karya. Numerasi pun demikian. Numerasi bukan hanya sekedar angka, tetapi bagaimana memanfaatkan matematika sebagai alat untuk berpikir logis, menggunakan nalar di dalam penyelesaian permasalahan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ketika bicara tentang asesmen, maka asesmennya itu mengarah kepada tipe-tipe soal yang telah dibuat oleh pemerintah. ANBK adalah untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi. Oleh karena itu, soal-soal yang dilatihkan adalah bagaimana guru paham bagaimana membuat soal yang memiliki konten, memiliki konteks dan level kognitif yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Gitu, diterapkan. Kalau kemarin dan saat ini sebagian sedang dilakukan in service, itu artinya dari fase ke guru sasaran. Setelah ini ada jadwalnya tadi disampaikan oleh Bu Anci, nanti akan ada on service di mana kita panitia akan melihat, memantau apakah guru mengimplementasikan di ruang-ruang kelas atau tidak. Tentu ada instrumen pemantaunya. Di sini ada tim riset. Bagaimana pelaksanaannya seperti apa? Apakah nanti akan berimbas kepada hasil belajar siswa atau tidak? Nah, tim riset itu melakukan risetnya berbasiskan model model penilaian diklat, model penilaian diklat. Oleh karena itu, apa yang sudah dilakukan itu dirumuskan sebaik mungkin. Yang pada akhirnya nanti adalah bagaimana lagi-lagi tujuan akhir dari kegiatan POP ini adalah meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Terlihat dalam prakteknya dari hasil belajar. Hasil belajar. Tentu saja hasil belajar itu dilihat pada dua hal. Pertama adalah dalam keseharian. Keseharian kalau kita pakai istilah yang sekarang adalah sumatifnya. Yang kedua adalah pada hasil ANBK. ANBK itu levelnya bukan hanya sekolah, nanti pada kabupaten kota. Jadi itu teman-teman semua, saya hanya merangkum dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Anci, yang sudah disampaikan oleh Bu Sekjen tadi, bahwa tujuan dari kegiatan POP adalah bagaimana meningkatkan kemampuan literasi numerasi siswa. Baik, nampaknya sudah cukup waktu buat saya. Izinkan saya menyampaikan pantun. Karena semua berpantun, jadi saya menyampaikan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, nanti kita mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandi nih.